Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian wa akhwat fillah yang senantiasa saya berharap antum mendapatkan kemuliaan hidup di atas sunnah dan Islam. Amin. Sebelum saya membacakan memedar hadis yang ada di dalam Bulughul Maram, ana ingatkan antum wa antunna sekalian bahwa ngaji itu kewajiban antum, bukan kewajiban saya. Karena kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam. Terutama ilmu yang menentukan tegaknya rukun iman, rukun Islam. Ya, antum wajib menunaikan sholat 5 waktu. Maka mengilmui tentang sholat 5 waktu itu wajib juga. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib dalam kaidah fiqhiyah. Jadi sesuatu yang wajib tidak bisa tertunaikan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contoh, antum umpamanya kaya raya punya duit banyak, amin. Oh nggak ada yang amin, kayaknya nggak minat jadi orang kaya nih. Amin. Iya, Ustaz Syukron ketawa nih. Antum wajib membayar zakat. Sesuatu yaitu zakat tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yaitu ilmu tentang zakat. Wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Contoh yang lebih real lagi, rumah tangga. Antum semua saya kira muka-muka sudah uzur, ya, sudah punya istri, sudah punya anak. Tidak bisa menegakkan ku anfusakum kecuali dengan ilmu. Ya, bukan dengan nafsu. Jadi rumah tangga itu nggak bisa dikendalikan dengan nafsu, perasaan. Istri pakai perasaan, suami pakai nafsu, maka muncul rumah tangga setan. Rumah tangga yang benar itu rumah tangga yang dikendalikan ilmu.
Rumah tangga yang dikendalikan dengan apa? Wahyu. Dari situ jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum itu benar antum. Paham nggak tuh? Eh? Pak Dadang, Pak Adam, benar nggak? Itu, ya. Jadi makanya orang yang ngerti kewajiban ini tuh nggak mungkin ngaji itu tidur. Makanya kalau tidur nanti eh, saya lempar botol mineral ini. Sebetulnya antum boleh mimpi tapi jangan tidur. No, kan itu. Mimpi yang indah, mimpi yang positif menjadi orang berilmu. Kenapa? Karena ini hadis kita akan baca. An Ammar ibnu Yasir. Ammar itu dulu nenek moyangnya itu keturunan Buddha. Loh kan gitu. Masya Allah. Coba bayangkan ibunya itu Buddha masihan. Ammar bin Yasir setelah dia di Islam, menerima Islam, dimuliakan oleh Islam, dijadikan gubernur oleh Umar bin Khattab. Begitu. Jadi ilmu itu memuliakan. Antum jangan meremehkan. Ilmu itu mengangkat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Jadi Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang punya ilmu di antara kalian beberapa derajat. Minimal antum bisa menjaga kesolehan diri antum udah cukup bagus. Demi anak cucu antum. Karena apa? Anak cucu antum itu dijaga oleh Allah karena berkat kesolehan antum. Antum pernah baca surat Al-Kahfi kan? Surat Al-Kahfi itu ada kisah siapa? Ada kisah anak yatim yang temboknya itu doyong alias miring kemudian ditegakkan oleh Nabi Yusuf sama Nabi Musa sama Nabi Khidir. Masya Allah, di bawah tembok itu ternyata ada harta karun. Kekayaan anak yatim piatu. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Masya Allah, kekayaan harta karun itu dijaga oleh Allah berkat apa? Wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tuanya itu soleh. Ya antum nggak bisa meninggalkan harta kekayaan melimpah untuk anak cucu antum. Jangan sampai nggak meninggalkan kesolehan yang melimpah. Gitu loh. Ya, paham nggak? Ya. Kalau antum sekarang tidak bisa membelikan motor, mobil, ya kesenangan dunia, jangan nyusai anak cucu antum di akhirat. Sayang tuh, anak cucu antum udah susah di dunia, susah di akhirat. Masya Allah. Tuh, ngeri. Tuh ya. An Ammar ibnu Yasir. Ammar ibnu Yasir ini Masya Allah sahabat Nabi yang masuk di awal-awal Islam. Tuh. Bahkan demi membela keislaman itu, aneh saudara-saudaraku, disiksa oleh majikannya karena dia Buddha, keluarga Buddha. Ibunya yang namanya Sumayyah itu ditombak kemaluannya sampai tembus itu tombak ke mulutnya. Loh, antum sekarang bela Islam enak tuh. Cuman ngaji, duduk ngaji pun di ruangan adem, makan sambil makan kacang, udah enak. Ngeteh, ngopi, enak nggak enak. Makanya jangan ada yang menyesali kajian ini. Apalagi kajian ini untuk kebaikan antum, untuk kebaikan anak, istri antum, suami antum, kayak yang ibu-ibu. Ibu-ibunya ada nggak nih? Ada berapa? Ada benar atau ada adaan?
Kadang-kadang ada orangnya tapi pikirannya ngelamun. Itu. Karena ada ringtone. Makanya tadi, ya Pak Syukron ya. Kalau ada ringtone berarti dapat parcel gitu ya. Taib. Ammar bin Yasir, Masya Allah, dia akhirnya meninggal terbunuh ketika peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Sementara Ammar bin Yasir ini di pihak Ali. Dan pasti dia itu benar. Dan dia pasti masuk surga. Siapa yang menjamin? Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan kepada Ammar, ya Ammar, sataqtulukal fi'atul baghiyah. Akan membunuhmu kelompok yang melampaui batas. Nah, berarti dia yang benar. Ini Ammar bin Yasir. Qala, dia berkata, jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Jum'ah. Bab takhfifis salati wal khutbah. Bab dianjurkan meringankan khutbah, salat dan khutbah. Nah ini barang dan tidak tertutup kemungkinan antum menjadi khatib. Minimal kalau lagi ke kampung. Apalagi Masya Allah. Pak Asep ada nggak nih? Nggak masuk? Ngajar? Masya Allah kan? Udah ngajar dia, ngajar. Oh hebat ini Pak Asep, sopir aja ngajar tuh kan. Jadi sebentar lagi jadi khotib. Ya, di kampungnya minimal. Supaya tahu tata caranya. Gitu. Dan jangan antum meremehkan, mengecilkan diri antum sendiri. Antum kalau pulang kampung bisa disuruh khotib oleh masyarakat. Benar. Muka-muka antum itu udah ustad. Masya Allah. Ya, amin. Kan nggak ada yang amin gimana sih? Gitu. Antum aja di sini merasa minder. Coba kalau keluar sana, Masya Allah, ke Papua. Oh iya. Insya Allah nanti apa yang mau saya kirimkan ke Papua nih. Ya. Ke Sulawesi, ke Palu sana. Ke Toraja. Supaya menyebarkan Islam. Kayak zaman Wali Songo dulu kan gitu. Antarik Abdurrahman bin Abdul Malik ibnu Abjar. Saya tidak memedar rijal sanad hadis. Saya cukup menjelaskan tentang rijalnya dari kalangan sahabat saja biar enggak bertele-tele. An abihi an Wasil ibnu Hayyan qala Abu Wa'il khatabana Ammar. Jadi ceritanya Ammar ini sedang berkhutbah. Fa'aujaz, khutbahnya sangat pendek. Singkat wa ablagh. Ya, aujaz karena khairul kalami ma qalla wa dal. Sebaik-baik ucapan itu yang sedikit tapi nyasar. Enggak bertele-tele, muter-muter tapi enggak ada kesimpulannya. Jadi khairul kalami ma qalla wa dal. Itu. Dan wa khairul kalam ma lam yatul fayamal. Tidak panjang lebar, akhirnya apa? Bosan. Gitu. Makanya nanti kita lebih banyak tanya jawab. Gitu. Walamma nazal wa ablagh al-ablagh itu dari kalimat balaghah. Apa itu balaghah? Al-balaghah itu adalah mutabaqatul kalami an limuqtadal hal. Persesuaiannya ucapan dengan keadaan. Terus kemudian wa muwafaqatuhu halal mukhatab, cocok pas dengan orang yang diajak bicara. Itu namanya balaghah.
Sama antum khatib sama orang kampung dengan orang kota beda. Balaghahnya itu ablagh. Falamma nazal, ketika dia turun, kulna ya abal yaqdan, wahai abul yaqdan. Ini kunyah. Antum bisa membuat diri itu kunyah. Kunyah itu setiap gelar yang diawali dengan abu kalau laki, ummu kalau perempuan. Beda dengan lakob, kalau lakob itu gelar yang tidak diawali dengan abu, ummu. Contoh, ada orang yang didapat gelar Asad, yaitu apa? Singa. Oh, Masya Allah. Itu lakob namanya. Atau ada orang yang Masya Allah didapat gelar khairul anam, sebaik-baik manusia. Berarti dia itu dermawan, soleh. Itu. Makanya nggak boleh memberi nama diri dengan khairul anam. Tidak boleh memberi nama dengan Zainuddin, Zainal Abidin, nggak boleh. Itu. Terus nama saya gimana? Nah itu saya masih kecil, belum tahu dulu. Nah, itu. Yang beri nama bukan saya. Laqad ablaghta wa ujasta, wahai Abul Yaqdan, bicara kamu terlalu singkat dan terlalu padat. Walau kunta tanaffasta, cobalah sedikit dikasih kelonggaran, ada nafas. Faqala, beliau menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mendengar Rasulullah, berarti dia seorang sahabat. Jadi kalau orang itu melihat, mendengar langsung Rasulullah, namanya sahabat. Kalau orang itu langsung melihat, mendengar ini sahabat, namanya tabi'in. Dan orang yang mendengar dan melihat langsung ke tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Itu urutan gelar juga, posisi status kedudukan agama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu istilah. Yaqulu, di Rasulullah bersabda, inna tul itu adalah panjang, makanya dikatakan tol. Itu. Tol itu bahasa apa? Hah? Bahasa Arab. Yang benar aja. Ya, inna tula salatir rajul, panjangnya salat seseorang, wa qisari khutbatihi, qisar itu pendeknya khutbah, ma'innatun min fiqhihi, sebagai tanda kefahaman agamanya. Dari sini hadirin sekalian, kalau khutbah itu yang pendek, kalau sholat itu yang panjang. Tuh, ini tata cara khutbah Jum'ah yang benar. Jangan sekarang khutbah sampai 1 jam. Ya, orang pasti protes. Pertama, dia sudah masuk kantor. Pastinya kalau 1 jam selesai jam 1. Kedua, belum makan. Ketiga, suasana sholat Jum'ah itu mudah sekali ngantuk. Makanya banyak orang yang nggak bisa tidur. Itu tidur di masjid Jum'atan. Masya Allah. Makanya dia habis khutbah mengucapkan terima kasih kepada khatib. Masya Allah Pak Khatib, terima kasih, Masya Allah. Kata Khatib, Masya Allah, berarti khutbah saya bagus ini. Dikiranya Masya Allah, bagus ternyata, terima kasih Pak. Anak udah 2 minggu nggak bisa tidur Pak. Dengan khutbah Bapak pules. Nah, na'udzubillah. Kadang-kadang udah bahasanya monoton, ya. Terus kemudian tidak ada selingan-selingan yang menyegarkan, kalimat-kalimat yang dipilih itu jenuh, maka akhirnya apa? Bosen. Gitu.
Wa qisar khutbatihi, pendeknya khutbah. Dan Masya Allah, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin memberikan satu faedah yang sangat bagus. Kenapa sholat itu disuruh panjang dan khutbah disuruh pendek? Karena ketika sholat itu orang munajat dengan Allah. Beda dengan khutbah, munajat dengan manusia. Manusia itu gampang bosanan. Makanya di sini disuruh untuk panjang, fa innahu idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu. Ketika seorang di antara kalian sedang sholat itu sebetulnya sedang munajat, berkomunikasi, sedang dalam keadaan dialog langsung dengan Allah. Masya Allah. Begini, kenapa diperpanjang? Supaya ada kelezatan dalam komunikasi. Supaya ada kekhusyuan di dalam komunikasi. Supaya ada waktu untuk menata hati ketika ketemu Allah. Karena orang yang ibadahnya bagus itu anta'budallaha ka'annaka tara. Kamu beribadah seakan-akan melihat Allah dengan mata batin. Jadi gitu. Makanya dianjurkan memperpanjang sholat. Dan kaidahnya nanti bukan panjang yang akhirnya juga dilarang membaca surat Al-Baqarah. Wah, itu bubar. Rasulullah memberikan takaran surat Qaf sama surat Al-Ghasyiyah umpamanya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas khusus kira-kira suratnya apa sedengnya itu. Ya. Ini tul as-shalah. Panjang yang tidak sampai kepada menabrak larangan. Gitu. Waktu khutbatihi, khutbah itu yang padat, singkat, tepat, dan sesuai dengan kondisi yang diajak bicara. Itu kata Rasulullah SAW, ma'innatun, tanda min fiqhihi. Al-fiqhu bimakna al-faham. Makanya fikih di dalam arti bahasanya itu faham. Di dalam istilahnya Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyah bil adillati tafsiliyah. Mengenali hukum-hukum yang cabang dengan dalil-dalil yang rinci. Itu fikih. Faham kan? Makanya ustadz, guru itu juga yang penting murid itu faham. Makanya guru Nabi Musa alaihissalam ketika ingin mendakwai Nabi Musa, doanya mendakwai Fir'aun, baca doa Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu doanya Nabi Musa ketika ingin mendakwai Fir'aun. La'natullahi alaih. Manusia yang sangat bejat, manusia yang rohaninya sekarat, dan Masya Allah hati otaknya sudah berkarat, sulit untuk diajak kembali ke akhirat. Tapi Nabi Musa tetap optimis, minta kepada Allah, Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Antum juga gitu kalau ngadepin orang. Ya, ma'innah itu alamah wa asar. Ma'innatun alamatun, tanda atau tampak bekas-bekas kefahaman di dalam agama. Orang itu kalau jadi khotib, khotibnya pendek, sholatnya panjang. Jangan dibalik. Khotibnya panjang sampai lebih dari setengah jam. Sholatnya baca inna sama kulhu. Ya. Qul inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad,
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah salam didatangi sama jamaah. Pak Ustadz, ana udah berkali-kali ana dengar khutbah di sini. Antum selalu baca surat itu. Kenapa Pak Ustadz? Nggak ingin jatuh di depan jamaah. Gini deh. Surat Al-Ikhlas itu keutamaannya banyak sekali. Di antaranya mempercepat selesainya sholat. Oh, keren. Itu. Jadi banyak orang-orang yang milih surat-surat pendek supaya sholatnya cepat. Nah itu masalah. Itu ya. Bukan itu. Jadi kalau kita seandainya sholat itu kita percepat karena ada maslahat. Contoh di belakang banyak anak-anak kecil yang ribut sementara orang tuanya repot atau nangis anak-anaknya, atau mungkin di antara di belakang kita orang-orang tua sakit-sakitan dan yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Jika di antara kalian sholat untuk orang lain alias jadi imam, hendaknya diperingan, bukan dipercepat ya, karena fal yukhaffif itu bukan cepat, tapi diperingan. Wa idza shalla li nafsi falyutawwil ma syaa. Jika sholat untuk dirinya sendiri, tahajud di rumah, silahkan diperpanjang terserah. Mau sekarang 1 rakaat 1 juz boleh. Ya, Mas Santo ya. 2 juz, Masya Allah. Mas Santo tiap malam 2 juz. Itu 1 tahun. Tuh, Masya Allah. Itu. Ya boleh. Karena kata Rasulullah, fa inna min waraikumud dha'if wa al-marid, orang lemah, orang sakit, itu di belakang kita. Itu. Dengan demikian, wasaghir, anak kecil. Makanya pernah Rasulullah SAW sedang ingin melamakan sholat, ada tangisan anak, Rasulullah percepat sholatnya karena kasihan sama ibunya. Begitu. Makanya seorang imam itu harus tahu tentang sunnah. Makanya Rasulullah menganjurkan imam itu yang paling bagus bacaannya kalau sama-sama paling tahu sunnah, kalau sama-sama paling dulu dia hijrah, kalau sama-sama maka paling tua umurnya. Udah. Kita lanjut. Makanya Rasulullah menganjurkan fa'atilus sholat, perpanjanglah sholat. Jadi bukan hanya Rasulullah menegaskan sesungguhnya panjangnya sholat, pendeknya khutbah sebagai pertanda kefakihan seseorang, tidak. Rasulullah menekankan lagi, fa'atilus sholat, perpanjanglah sholat. Wa aqsirul khutbah, perpendeklah khutbah. Ditekankan lagi, ada semacam perintah. Menunjukkan bahwa ini penting dan ini merupakan suatu yang sangat ditekankan. Seorang khatib itu khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Itu ditekankan oleh Rasulullah dengan kalimat perintah. Fa'atilu. Ini as-salah. Wa aqsiru al-khutbah. Dan di sini tidak pengetahuan seperti ini, ikhwan. Antum tidak harus menjadi seorang khatib. Antum bisa saja khutbah, Masya Allah ada khutbah sampai panjang sekali 1 jam. Antum bisa kasih masukan, Pak Ustadz Afan, sepengetahuan saya, nanti kalau salah mohon diluruskan gitu caranya. Kalau antum masih pelajaran. Yang saya dapatkan dari pelajaran kajian, itu kalau khutbah pendek, kalau sholat itu panjang. Lo ngarang aja lo, tahu dari mana? Ya dari kajian Pak Ustadz. Ini bukunya. Nah gitu, main data, jangan cuman katanya. Ngaji nggak kemana lo? Ya ke Ustadz ini, wah itu kagak bener lo. Ada diteror ini ya. Wa inna minal bayani la sihra. Kenapa? Sebagian dari penjelasan itu sihir. Sihir itu apa? Menarik.
Ya, sihir itu dalam kenyataannya itu sihir itu as-sarfu wal atf, memalingkan atau menarik. Pak, nih perhatian. Makanya sihir itu bisa memalingkan orang yang senang jadi benci, bisa menarik yang benci jadi senang. Umpamanya semar mesem, nah itu untuk bikin menarik karena mesem. Jaran goyang berarti ya, goyang gimana itu? Itu. Jadi Masya Allah kan di dunia kita itu Masya Allah kanan kiri kita itu untuk jualan pelet itu seambrek. Ada pelet Dewi Lanjar, ada pelet apa lagi? Asmoro Dono, ada pelet lagi. Oh macam-macam itu. Bahkan untuk laki-laki ada Cimat Cagak Perkoso. Oh Masya Allah. Ini orang-orang kampung itu seneng tuh ya. Kayak gitu-gitu. Nah, kenapa khutbah itu dikatakan oleh Rasulullah sesungguhnya penjelasan ceramah orang yang orator itu kadang-kadang seperti sihir, menarik. Tetapi ketertarikan itu kalau akhirnya membuat yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Nah ini nggak benar. Tapi kalau penjelasan itu mengokohkan kebenaran, membatalkan kebatilan, nah itu baru top. Makanya seorang khatib yang orator itu kalau untuk kebaikan, untuk orang supaya tertarik kembali kepada kebenaran, maka khatib tersebut terpuji di hadapan Allah. Tapi jangan sampai kita itu menjadi khatib gadungan yang nanti disiksa di alam kuburnya dengan apa? Lidahnya digunting. Ketika sudah pulih lagi, gunting lagi, pulih, digunting lagi, Masya Allah. Makanya Rasulullah menanyakan, Man ha'ulai ya Jibril, siapa mereka itu? Ha'ulai khutaba'u ummatik, mereka itu adalah khotib gadungan dari umatmu. Yaquluna ma la yaf'alun, mengatakan sesuatu yang dia enggak melakukan. Wa yaqra'una al-Qur'an wa lam ya'maluna bihi, membaca Quran tapi tidak diamalkan. Ini namanya kalau ulama-ulama su yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim itu, ulama su itu tampangnya penunjuk jalan tapi sejatinya adalah pembekal jalan. Karena ucapannya mengajak kepada kebaikan surga, tapi perbuatannya mengajak kepada keburukan dan neraka. Tuh. Ini ulama su, ulama fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Saya kira itu, dan intinya di sana ada penjelasan dari para ulama. Yang pertama tadi, yang kedua, bahwa hadis ini sebagai dalil ala masyru'iyati taqsiri khutbatil jum'ah wa adami italatiha. Hadis ini menjadi dalil akan anjuran memperpendek khutbah Jum'ah, memperpanjang solat. Kenapa? Wadzalika li alla yamallun nas, supaya orang enggak bosan, wa yas'amu, dan juga apa bosan, jenuh. Wa yad'ufu an muwasalatil istima', akhirnya dia tidak bisa meneruskan untuk mendengarkan, yang akhirnya apa? Ngantuk, tidur. Kalau usah nggak tertarik, tidur. Bal tadhi'u alaihim, bahkan akhirnya berantakan. Amma idza kanat qasiratan, kalau pendek, fa innahum yahfadunaha, dia hafal. Wa yastafiduna minha, dia mengambil faedah. Makanya jadi Jabir bin Samurah, kuntu usalli ma'an nabi, saya salat bersama Nabi, maksudnya salatul Jum'ah,
Fakanat salatuhu qasdan, salatnya sedang, wa khutbatuhu qasdan, dan khutbahnya juga sedang. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar, ay al-qas bimakna al-wasat, la qasirata wa la tawilata, wa la tawilata, enggak panjang, enggak pendek, sedang. Dari beliau juga karena Rasulullah SAW la yutilul mau'idha yaumal jum'ah. Rasulullah tidak pernah memperpanjang panjang lebar dalam khutbah Jum'ah. Innama hiya kalimatun yasiratun, kalimat beberapa. Nah, orang nggak betah. Orang pertama, Masya Allah ya, kalau zuhur itu suasananya suasana apa? Qailulah, ngantuk, tidur. Apalagi lapar yang ngantuk, habis makan juga ngantuk, itu ajaibnya. Okay. Makanya udah begitu suasana masjidnya ber-AC dingin, Masya Allah. Mantap ini. Itu. Alhamdulillah ngadem. Ngadem. Bukan dengar khutbah, akhirnya benar-benar adem. Habis itu dari luar panas, capek, udah. Yakin, seyakin-yakinnya Jum'ah itu sebagai tempat peraduan. Ya, tidur, pulas, mojo, udah nyari tempatnya aja udah sengaja di balik tiang. Nah, kan gitu, udah sengaja mau tidur. Lo coba bayangkan tuh. Tuh. Oleh karena itu kata Imam Asy-Syafi'i, wa uhibbu an yakuna kalamahu al-khatib, hendaknya ucapan seorang khatib qasdan, sedang, balighan, tepat, ya, enak, tepat sasar sedikit, jami'an, yaitu apa? Padat isinya. Jadi padat, tepat, sasar sesuai dengan apa yang sekarang ini fenomena. Contoh sekarang lagi sedang masuk sekolah, maka khutbah tentang pentingnya pendidikan anak ini awal-awal tahun, tepat dan nggak bertele-tele, ya. Intinya diberikan kepada wali murid, orang tua yang sedang hadir Jumat tersebut, bahwa mendidik anak itu bagian daripada qu anfusakum wa ahlikum nara, dan konsekuensinya itu bukan hanya di dunia gagal tidak berprestasi, tapi nanti itu di akhirat. Wassalamualaikum. Masya Allah, khutbah kurang dari 1 menit. Wah, hebat itu, Masya Allah. Itu. Ada yang cuman membaca 1 ayat. Bapak Ibu sekalian, mari kita semua bersyukur kepada Allah. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, Masya Allah. Nah, itu baru sahih itu. Dijamin gak ada yang ngantuk. Nah, belum ada yang masuk. Ya kan, orang baru wudhu semua, antum sudah mengakhiri khutbah, Masya Allah. Itu. Orang masuk semua tinggal sawu sufufakum, Masya Allah. Itu. Nah, itu diperpanjang sholatnya. Syukur-syukur berdiri. Kalau berdiri nggak mungkin ada yang ngantuk. Kalau ngantuk nyungsep tuh orang. Nah, kan gitu. Baca surat Qaf, baca surat Al-Jumu'ah gitu ya. Wallahu a'lam. Demikian, sekarang kita buka tanya jawab insyaallah. Tafadhal. Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fiqh atas materi yang telah Antum sampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini, materi yang luar biasa Masya Allah tentang tata cara khutbah Jumat yang tentunya sangat dibutuhkan bagi setiap kaum muslimin yang menjadi khutbah dan pengkhutbah di hari Jumat. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin bertanya secara langsung. Untuk yang pertama kami angkat dari telepon terlebih dahulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana? Dari Ummu Zahra di Riau. Ummu Zahra, silakan Ummu Zahra. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan kita melaksanakan sholat witir setiap malamnya, Ustaz. Apakah memang ayatnya harus di awal itu ayat pertama itu sabihis, yang kedua qul ya kafirun, yang ketiga qul huwallahu. Apakah memang harus seperti itu setiap malamnya? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada Ustaz kami persilakan. Tayyib.
perlu dicamkan kepada semua ketika mendapatkan hadis Rasulullah, di mana anjuran untuk membaca surat ini di sholat ini, itu bukan ketetapan yang sifatnya harus, tetapi sebagai bentuk pilihan dan tamsil, contoh. Artinya contoh gini, kalau kamu pengen baca surat-surat yang di maghrib, ya kira-kira panjangnya seperti surat ini loh gitu. Kalau kamu ingin khutbah Jum'ah, ya kira-kira cari surat yang sepadan dengan Al-Ghasyiyah, Qaf, dan seterusnya begitu. Bukan antum harus, nggak boleh enggak, harus baca surat Qaf sama Al-Ghasyiyah, enggak. Itu ya. Itu ketika begitu juga tentang sholat witir. Karena Rasulullah SAW memberikan satu arahan setengah melazimkan, makanya jadi lazim. Di mana disebutkan di dalam satu riwayat dari Aisyah kalau enggak salah, karena Rasulullah SAW yusalli witra bi thalathi raka'atin yaqra'u fil ula bisabbihis wa thaniya bi qul ya ayyuhal kafirun wa thalithah bi qul huwallahu ahad. Jadi di sini ada arahan Rasulullah SAW sholat witir 3 rakaat. Rakaat pertama baca sabbihis, kedua qul ya ayyuhal kafirun, ketiga qul huwallahu ahad. Maka kalau memang begitu, boleh nggak dilazimkan? Boleh. Ya, setiap pada waktu witir, pertama dengan sabbihis, kedua dengan qul ya ayyuhal kafirun, ketiga dengan qul huwallahu ahad. Tapi andaikan suatu ketika kita witir tidak dengan surat itu, boleh nggak? Boleh. Karena pada umumnya salat itu Rasulullah memberikan satu arahan, terutama qiyamul lail, faqra'u, ini Allah dulu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari ayat-ayat surat-surat Al-Qur'an. Rasulullah SAW juga mengatakan faqra' ma tayassar minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari ayat-ayat surat-surat Al-Qur'an, begitu ya. Tapi jangan yang mudah cuman qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu terus sama inna a'thaina, ini Pak yang mudah. Akhirnya seakan-akan Quran itu cuman ada 2 surat. Nah itu yang salah. Bahkan nggak mengenal kecuali 2 surat. Ketika ditanya keutamaannya apa, ya tadi jawabannya muter-muter mempercepat selesainya sholat. Nah itu nggak benar itu. Ya, ada lagi? Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikianlah jawaban untuk Ummu Zahra, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik apa jawaban yang telah disampaikan oleh beliau. Kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Baik, terputus. Mohon maaf. Nanti bisa kembali menghubung kami. Baik. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat melalui chat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari seorang hamba Allah dari Pak Uus, maaf, di Tasikmalaya. Beliau bertanya, Ustaz, ketika khotib berdoa dan mengangkat telunjuk, apa yang dilakukan oleh jamaah, Ustaz? Syukuran Ustaz, jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz. Hadirin sekalian, bagi orang yang sedang khutbah, ketika berdoa itu dianjurkan untuk menyelunjukkan jari seperti ini, tidak mengangkat tangan. Berdasarkan hadis yang diturunkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Oleh karena itu, tidak ada syariat untuk mengaminkan. Terus apa yang harus kita lakukan? Cukup mengaminkan di dalam hati kita masing-masing. Karena tidak ada syariat doa jahar dari jamaah ketika khutbah Jum'ah dikumandangkan sedang disampaikan, begitu ya. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang antum sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini, dan kami berikan kesempatan kepada Anda melalui telepon. Silakan.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Atar di perjalanan. Abu Atar dalam perjalanan. Silakan Abu Atar. Ya, Afwan, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Fik barakallah. Terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah rawatib, Ustaz. Karena mau tanya terkait itu sholat qobliyah dan ba'diyah, Ustaz. Itu apakah ada, Ustaz, dalilnya? Dan apakah kita bisa melaksanakan sholat tersebut sama seperti layaknya sholat fardu di hari lain selain hari Jumat, Ustaz? Satu itu. Terus kedua, Anda mau tanyakan, benar nggak, Ustaz, kalau misalnya menjamak sholat Jumat dan sholat asar itu tidak diperbolehkan, Ustaz? Sekian, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, wafik barakallah. Pertanyaannya banyak ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaan jamak qasar. Baik. Yang pertama, soal kaitannya dengan dalil sholat rawatib. Ada dalilnya. Rasulullah SAW mengatakan, man shalla fil yawmi wal layla 12 raka'atan tatawwa'an min ghairi faridatin banallahu lahu bayt. Masya Allah. Barang siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat sunnah bukan wajib, rawatib, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Dan apakah sama rawatib Jumat? Tidak. Nanti kita akan pelajari. Karena kalau Jumat itu hanya ada ba'diyah, tidak ada qabliyah. Karena Rasulullah mengatakan, idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Jika di antara kalian sholat Jumat, maka hendaknya setelahnya sholat 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Terus apakah boleh atau enggak boleh jamak Jumat dengan asar? Ini ada khilafiyah di antara para ulama, tapi Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, dan ini adalah Syafi'i, beliau membolehkan menjamak antara Jumat dengan asar. Dalilnya apa? Karena Jumat itu pengganti zuhur. Dan kedua sholat ini saling mengganti. Buktinya orang kalau nggak sempat atau nggak bisa sholat Jumat, sholat apa? Zuhur. Kalau yang diganti boleh dijamak, kenapa yang mengganti nggak boleh? Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, yang rajih, yang kuat, seorang dibolehkan untuk menjamak antara Jumat dengan asar ketika sholat ketika hari Jumat pada saat dia itu safar. Saya kira itu jawabannya singkat, mudah-mudahan bisa ditangkap, difahami, dan saya kembalikan terakhir kepada moderator. Tafadhal, silakan. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang Antum sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Abu Atar yang sedang dalam perjalanan. Semoga Allah menjaga Antum dalam perjalanan. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kita akan tutup dengan ikhtitam dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, di penghujung kajian ini saya ingin memberikan kesimpulan biar antum pulang dapat pemahaman yang singkat. Di mana khutbah Jum'ah dan sholatnya itu ada tata caranya. Di antara sekian tata cara etika seorang khatib yang faham, yang faqih, yang berilmu adalah memanjangkan sholatnya, mempersingkat, memperpendek khutbahnya. Alasannya simple, karena ketika sholat itu munajat dengan Rabb, yang dibutuhkan orang itu lama di dalam munajat supaya tumbuh kekhusyuan, sementara khutbah itu mau munajat dengan manusia, komunikasi dengan manusia. Nggak perlu bertele-tele. Karena apa? Karena takut menjenuhkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.